Matius pasal 17, hari Jumat, tanggal 12 September 2025. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Kita stop dulu di ayat 1 ini. Diawali dengan kata 6 hari kemudian. Ya, jadi artinya ada yang dilakukan Yesus 6 hari sebelumnya, dan sesudahnya di hari ke-6 sesudah itu Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah gunung yang tinggi. Nah, mari kita lihat di 6 hari sebelumnya ya. Kita buka di ayat pasal yang ke-16. Di situ kita lihat di pembacaan yang terakhir tentang penderitaan pertama, tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Jadi ada banyak hal yang Yesus lakukan di pasal 16, dan di perikop yang terakhir di situ bagaimana Yesus pertama kalinya memberitahukan tentang penderitaannya, di mana di situ kita lihat di ayatnya yang ke-21, 22, 23 ya. Saya cuman baca ulang supaya kita mengerti kembali sedikit bagaimana Yesus, setelah Yesus di depan orang Farisi dan Saduki yang meminta tanda, Yesus berbicara tentang ragi orang Farisi dan Saduki, di mana murid-muridnya itu salah persepsi ya, salah pikir, di sana salah duga. Kita ingat pembacaan sebelumnya, kalau lupa bisa dengar kembali rekaman, ada di Matius pasal 16 untuk bisa dimengerti kembali. Dan ada pengakuan Petrus di mana Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu menurut kata orang, dan Yesus sendiri bertanya kepada murid-muridnya kembali, siapakah aku ini menurut engkau. Nah, di situ Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sesudah itu saya bahas kembali di perikop terakhir itu, penderitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia, dituliskan di ayat ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini pesan Yesus yang Dia katakan dan sampaikan kepada murid-muridnya, bahwa ada kata di sini Dia harus ke Yerusalem, satu. Kedua, Dia akan menanggung banyak penderitaan, dan berikutnya Dia akan dibunuh, dan berikutnya dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi kita lihat bagaimana itu murid-murid cuma menangkap pesan yang tiga ini, bahwa Yesus harus ke Yerusalem, Yesus akan menanggung banyak penderitaan, dan Yesus dibunuh. Mereka nggak terlalu perhatikan tentang kata dibangkitkan pada hari ketiga. Itu nanti kita akan lihat saat kita sampai di mana Tuhan Yesus akan mati dan dibangkitkannya, supaya dari sekarang kita ingat pembacaan ini, bahwa Yesus sudah sampaikan bahwa Dia akan ke Yerusalem, Dia akan menderita, Dia akan dibunuh, dan Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk kita sendiri sekarang, kan ini murid-murid sudah lewati. Nah, supaya kita mengerti nanti pada saat kita membaca saat Yesus mati, saat Yesus bangkit, bagaimana reaksi murid-murid dengan situasi itu, padahal mereka sudah dikasih tahu sebelumnya. Ya, sudah diberitahu sebelumnya. Ini pertama kalinya. Nah, di situ kan kita ingat bahwa Petrus saat itu marah, malah narik Yesus ke samping dan dia menegur Yesus. Petrus yang menegur Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Nah, pastilah sebagai murid yang sayang gurunya, Petrus tidak mau itu terjadi ya. Dia percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan banyak orang. Tapi kok dia nanti harus mati, dia harus menderita. Jadi dia tidak rela lah gurunya seperti itu. Makanya dia yang nasihatin gurunya lagi, yang bilang, oh itu tidak akan menimpa engkau. Nah, jawaban Yesus di ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku.
Nah, iblis dalam hal ini bukan Petrus yang dikatain iblis ya. Roh yang di dalam Petrus yang takut kehilangan gurunya, yang tidak mau menghadapi fakta nantinya di mana gurunya akan menderita dan dibunuh. Tetapi dia tidak dengar bahwa nantinya dia akan bangkit. Yang dia perhatikan hanya kata-kata yang menderita dari Yesus. Nah, ini yang Yesus katakan di ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, kembali bagaimana kita, maukah kita rela menyerahkan nyawa kita, menyerahkan harga diri kita, menyerahkan kita nggak dihargai orang, diinjak-injak orang yang kita sudah bantu malah mungkin berbalik memusuhi kita, orang yang kita berikan kasih berbalik mengkhianati kita. Nah, di sini Yesus mau bilang, relakan nyawa, kasih nyawamu untuk aku, untuk orang-orang yang menganiaya seperti ini. Mau nggak kita menyerahkan nyawa, yaitu nggak membalas perbuatan orang yang jahat kepada kita dengan perbuatan yang jahat juga, tetapi serahkan nyawa kita. Malah kita mau mengampuni dan kita mau untuk menyerahkan nyawa kita, kita makin mengasihi orang yang jahat dan berbuat yang menyakiti hati kita. Nah, di sini kata Yesus bahwa saat kita rela untuk kehilangan nyawa karena Yesus, karena aku, kita akan memperoleh nyawa kita. Nah, di sini setelah semua kejadian itu, 6 hari kemudian, kita kembali ke pembacaan kita Matius pasal 17 ya. Jadi 6 hari kemudian setelah semua peristiwa itu, Yesus pun membawa ketiga muridnya tadi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bersama-sama naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, tidak ada orang lain. Berarti ada 4 orang ya, Yesus dengan ketiga muridnya. Nah, ayat yang kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, ini yang terjadi di atas gunung yang tinggi, di mana mereka sendirian saja. Di situ mereka melihat di depan mata ini 3 murid Yesus diberikan anugerah untuk bisa melihat Yesus yang berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kita ingat pembacaan di mana Matius 5 ya, ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kita lihat bagaimana Yesus, Tuhan Bapa berikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk melihat wajah Yesus yang bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Tidak kepada semua muridnya diperlihatkan hal itu, hanya 3 orang. Jadi yang tahu kedalaman hati kita, kemurnian hati kita, ketulusan hati kita, hanya Bapa. Mungkin kita bisa berbuat baik-baik di depan, tetapi Tuhan tidak melihat yang di depan saja, Tuhan melihat kedalaman hati. Dan ini yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bisa melihat kemuliaan Yesus di depan mata mereka sendiri. Nah, di sini kita lihat bahwa ayat 5 di situ mengatakan di pasal ayat yang terakhirnya, bagian terakhir, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Masih ingat kalimat ini pernah diperdengarkan saat Yesus keluar dari sungai Yordan saat selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.
langit terbuka dan roh Tuhan turun seperti dalam rupa burung merpati dan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Stop di sana kan. Tetapi kali ini yang didengarkan masih ada sambungannya, ada koma, dan lanjutannya, dengarkanlah dia. Wow, ini revelation yang saat saya membaca sebelumnya, dengarkanlah dia. Karena berulang kali dikatakan ya, yang bertelinga hendaklah kamu mendengar. Kadang dengar tetapi dengar dan gak ngerti, gak nyemplung di dalam hati. Dan ini diperdengarkan dengan tegas kepada 3 murid ini. Dengarkanlah dia. Kenapa Yesus berbicara saat seperti ragi saja ya, waktu mereka menyeberang danau kembali itu, danau Galilea. Yesus bertanya tentang ragi, mereka langsung pikir, oh itu mereka lagi disindir Yesus karena sudah habis roti lagi gitu. Padahal Yesus nggak mau bilang tentang ragi roti. Yesus mau bilang tentang pengajaran orang Saduki dan orang Farisi. Nah, jadi berhati-hati dalam hal ini. Tuhan mau, Bapa mau supaya kita mendengarkan Yesus. Apa yang Yesus katakan, Bapa mau supaya kita mendengarnya. Karena apa yang Yesus katakan, tidak pernah dia mengatakan apa yang bukan daripada Bapanya. Yesus adalah delegasi Bapa dari surga. Jadi semua perkataan Yesus adalah perkataan Bapa juga. Kenapa? Di sini dikatakan, dengarkanlah dia. Jadi firman Tuhan hari ini yang sampai kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk mendengarkan anak yang dikasihinya, yang kepadanya lah Bapa berkenan supaya didengarkan. Firman ini juga datang kepada kita. Dengarkanlah apa kata Yesus, termasuk semua perintah-perintahnya yang kita baca dan dengarkan dan renungkan setiap hari. Kita sudah dengar bagaimana pengajarannya di khotbah di bukit, dari Matius 5 sampai Matius pasal 7. Kita lihat bagaimana semua pengajaran-pengajaran Yesus ada di situ lengkap, didengarkan baik-baik. Bukan cuma didengar tetapi didengar untuk dimengerti dengan pertolongan Roh Kudus dan dipraktekkan. Itu fungsi kita membaca firman Tuhan, untuk didengarkan, untuk dimengerti, bukan dengan pengertian sendiri, tetapi tuntunan Roh Kudus untuk mengerti. Dan itu yang menuntun kita untuk bertindak, untuk bersikap, untuk berkata-kata, untuk bereaksi, berespon kepada sesama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita mari lanjutkan ayat 6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Ya, dalam menghadapi hal-hal yang tidak seperti biasanya, kita bisa menjadi ketakutan ya. Ini murid Yesus ketakutan saat mereka melihat awan yang turun, awan yang terang yang menaungi mereka semua, dan mendengar suara dari dalam awan itu. Nah, itu membuat mereka sangat ketakutan. Peristiwa-peristiwa yang berbeda dari biasanya kita alami kadang membuat takut. Seperti murid-murid Yesus waktu menyeberangi danau Galilea, Yesus ada di dalam perahu, tetapi karena angin kencang, tidak seperti biasanya kalau perahu jalan saja tenang-tenang, tidak ada takut. Tapi saat angin keras datang, badai datang, hujan datang, membuat ketakutan. Dan inilah yang murid-murid alami lagi, ketakutan lagi, dan bukan ketakutan biasa-biasa, dikatakan sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, menyentuh mereka dan berkata, berdirilah, jangan takut. Hari ini apa yang membuat saudara takut? Apakah karena situasi-situasi yang terjadi yang kelihatannya tidak ada harapan lagi, susah sekali dapat pekerjaan, anak-anak kok tidak berubah, sakit penyakit belum sembuh, relasi dalam keluarga belum selesai? Apakah membuat kita takut? Yesus mendekati kita seperti dia mendekati ketiga muridnya ini. Dia datang kepada kita, dia mau sentuh kita hari ini untuk berkata, bangkit, berdiri, jangan tinggal di dalam keterpurukan akibat fakta-fakta di depan yang membuat kita bisa menyerah.
Yesus datang mendekati kita hari ini untuk berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Nah, mari kita lanjutkan. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ini ya, Tuhan Yesus bilang lagi di sini. Jadi ini 2 kali sudah kita dengar Tuhan Yesus berbicara akan dibangkitkan. Nah, apakah ketiga murid spesial ini yang dipilih dari ke-12 murid benar-benar mendengarkan yang Bapa tadi sudah bilang, dengarkanlah dia. Nah, apakah mereka dengar benar-benar bahwa di sini dikatakan bahwa jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Dia sudah memberi tanda bahwa Anak Manusia mati nantinya tapi akan dibangkitkan. Ini pesannya kan? Nah, apakah mereka betul setia tidak memberitahukan dan menceritakannya kepada orang lain? Ini ketiga murid itu yang sudah mendengar langsung apa perkataan Yesus kepada mereka. Ayat 10, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Wah, ternyata Tuhan Yesus sudah menceritakan bahwa Elia yang dimaksudkan itu akan datang adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi mereka melihat, mendengar, tetapi tidak mau terbuka untuk melihat apa maksud Tuhan. Sehingga Yesus terus-menerus mencoba membukakan, memberikan pengertian kepada murid-muridnya melalui pengajaran-pengajarannya. Nah, kita lanjutkan di sini ayat perikot yang berikut di pasal 14, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Jadi ini Yesus kembali lagi dari gunung tadi, kembali kepada orang banyak, dan di sana murid-murid yang lain juga ada. Nah, ini ada seorang yang datang mendekati Yesus. Kita tidak tahu ini seorang laki-laki kah, seorang perempuan ya, nggak disebutkan gendernya. Tetapi dikatakan di sini bahwa katanya di ayat 15, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Jadi bukan dia yang sakit, tetapi anaknya. Nah, ini orang tua dari anak yang sakit, tapi tidak ditahu perempuan mamanya kah papanya kah di sini. Tapi saat di pembacaan ini bukan gendernya yang diutamakan di sini ya. Yesus cuma mau memperlihatkan bagaimana orang ini datang dengan rendah hati mendekati Yesus. Ayat 16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Jadi anak yang sakit ayan ini sudah dibawa kepada murid-murid Yesus, tetapi murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkan mereka. Nah, ayat 17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Di sini Yesus katakan kepada murid-muridnya lagi, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Ternyata angkatan yang tidak percaya, Yesus bilang sesat. Kadang kita dengar orang bilang pengajaran sesat, pengajaran sesat. Yang sesat itu menurut Yesus adalah orang yang tidak percaya. Sudah dengar firman tapi tidak percaya. Jadi jangan sembarangan katain orang sesat. Ini sesat menurut versi Yesus, bahwa orang yang tidak percaya kepada firman, kepada kebenarannya, ternyata Yesus bilangin sesat. Dan ini yang dibilangin di sini ya, kita baca ulang, dikatakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Jadi
keras Yesus menegur di sini, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi yang ditegur ini iblis yang di dalam yang merasuki anak ini. Dan setelah ditegur, setan itu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ternyata kita lihat ya, yang ini sakit ayan yang sering jatuh ke dalam api atau di dalam air, ternyata iblis di dalam yang tinggal di dalam anak ini. Ada setan di situ, dan saat Yesus menghardik dan menegurnya, dia segera keluar daripada anak itu dan anak itu sembuh seketika. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Jadi orang banyak tidak ada lagi, tinggal murid-murid lagi nih. Saat mereka sendirian, beranilah mereka tanya lagi ke Yesus. Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kan tadi orang tua anak ini sudah pergi membawa ke murid Yesus, tapi kok mereka nggak bisa? Jadi mereka heran, kok ya katanya Yesus sudah beri kami kuasa ya. Ingat pengutusan Yesus dulu, manggil murid-muridnya, diberi kuasa, diutus, diajarin ya. Kita sudah baca itu di perikop pembacaan sebelumnya. Nah, menurut muridnya, kita kan udah diberi kuasa, jadi semua kita bisa lakukan seperti Yesus. Tapi ternyata mereka tidak bisa lakukan karena mereka tidak percaya. Supaya ada mujizat terjadi, ada kesembuhan, kita harus percaya dulu bahwa Yesus sanggup melalui kita. Yesus sanggup mengerjakannya lewat hidup kita. Kalau kita mau mengampuni dan kita sudah nggak percaya dulu kalau saya sanggup mengampuni, karena kita ngandalin kekuatan kita. Kita bilang saya tidak sanggup mengampuni. Ya tidak sanggup betul. Tapi saat kita bilang, Tuhan, aku tidak sanggup, tetapi aku percaya kalau Engkau menyanggupkan aku akan sanggup mengampuni orang yang sangat melukai saya ini. Karena dialah yang bekerja di dalam saya. Nah, di sini kenapa tidak bisa bekerja? Karena kepercayaan, kata Yesus. Kamu yang kurang percaya atau yang tidak percaya. Ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi kenapa tidak bisa sembuh anak ini melalui mereka? Karena mereka kurang percaya. Kita bisa lihat hamba-hamba Tuhan hari ini yang kita lihat mendoakan orang bisa sembuh. Kenapa? Karena mereka percaya total bahwa Yesus yang mereka perkatakan sanggup menyembuhkan orang yang didoakan itu sanggup sembuh. Itulah yang menjadi kunci kemujaraban doa mereka, karena percaya. Nah, Yesus berkata di sini, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ini yang Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya sebesar biji sesawi saja, kamu sanggup memindahkan gunung. Kamu sanggup untuk berkata kepada gunung itu pindah dari tempat itu ke sana, maka gunung itu akan pindah. Kamu perkatakan penyakit itu pindah dari anak ini, maka dia akan sembuh. Jadi kekurang percayaan yang membuatnya tidak terjadi. Nah, kita bisa lihat di sini, seketika itu anak yang sakit ayan ini kan sembuh. Nah, dalam proses kita mungkin nantinya kita sudah percaya, Tuhan Yesus, Engkau sanggup pulihkan anak ini, Kau sanggup pulihkan ibu ini atau siapapun yang kita doakan, dan di depan kita nggak sembuh seketika seperti Yesus ya. Jangan langsung kita bilang, oh karena saya kurang percaya. Mungkin kita sudah percaya, tetapi cara Tuhan menyembuhkannya beda. Proses Tuhan berbeda, waktu Tuhan berbeda. Ada orang yang dipulihkan, sudah sembuh di alam roh, tetapi belum sembuh di alam nyata yang kita lihat. Tetapi sudah didoakan dan sudah dipercaya dia akan disembuhkan dan dipulihkan. Jadi jangan selalu bilang, Tuhan Yesus waktu sembuhkan anak orang yang datang minta itu, anak yang sakit ayan, seketika itu juga sembuh. Kok saya sekarang? Saya percaya sekali. Yesus sudah bilang kalau kamu sudah punya iman. Saya rasa saya sudah punya iman tapi belum sembuh. Cara Yesus waktu Yesus bukan kita yang tentukan.
Bapa yang tentukan, mau 1 minggu kah, 1 bulan kah, 1 tahun kah, tapi kita imani dulu, sudah disembuhkan. Dan ini dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada hal di mana kita perlu mempuasakan, ada hal di mana kita perlu bukan cuma berdoa saja, tetapi bersama-sama berdoa dan berpuasa. Nah, kita lanjut untuk perikop berikutnya. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Di Matius pasal 16 sudah diberitahukan tentang pemberitahuan pertama, sekarang pemberitaan kedua. Sudah berturut-turut ya Yesus sampaikan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia, A huruf besar, M huruf besar, itu adalah anak Bapa dari surga yang diutus, yaitu Yesus. Dan manusia yang di bumi adalah manusia-manusia yang kepada mereka ini Yesus datang untuk menyerahkan dirinya supaya mereka diselamatkan. Ayat 23, dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jelas-jelas Tuhan Yesus sudah warning murid-muridnya, sudah kasih tahu. Bukan warning, maaf, sudah memberitahu bahwa dia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan manusia-manusia itu yang di ayat pasal 16 mengatakan di situ bahwa mereka akan membuat Yesus menderita, yaitu imam-imam kepala, pihak tua-tua, ahli-ahli Taurat. Nah, orang-orang ini nantinya yang kepada mereka Yesus akan diserahkan dan dibunuh, dan di hari ketiga akan dibangkitkan. Kita yang dengar hari ini, yang baca hari ini, ingat baik-baik ya, bagaimana cerita ini sudah dikasih tahu bahwa akan dibangkitkan. Nah, murid-murid yang mendengar saat itu, mungkin yang di hatinya cuma mati, akan dibunuh guru saya. Berikut, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea pajak, dan dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Ini pengajaran Tuhan Yesus untuk taat kepada hukum yang ada, taat kepada peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita. Jangan dipandang enteng, tetapi saat kita ada aturan-aturan, ada pajak yang harus dibayar, ada apapun yang disampaikan pemerintah kepada kita, itu maksud pengajaran ini untuk kita mentaati, kita menghormati kalau sudah ada peraturan yang keluar. Jangan kita, wah ini pemerintah macam-macam, banyak sekali harus dibayar, banyak sekali ini yang paling sering kita dengar keluhan-keluhan demikian di masyarakat. Mari kita mengikuti teladan Yesus. Dia menuruti untuk membayar pajak di sini dan membayar bea dan pajak, dan Bapa akan menyediakan kepada orang-orang yang mau hidup dengan jujur, yang mau hidup dengan berintegritas, yang mau taat peraturan. Tuhan siapkan uang di dalam mulut ikan. Nah, mulut ikan itu kan masih ada usaha. Petrus Petrus diminta untuk pergi memancing ke danau. Dalam arti ini bahwa ada usaha yang perlu kita lakukan, gak langsung datang itu uang. Perlu berusaha untuk Petrus pergi ke danau, untuk Petrus mancing, ada usaha dari Petrus. Baru nanti buka mulut ikan pun yang dipancing itu ada usaha, ada uang di dalam. Ini untuk kita jangan malas-malas.
untuk kita berusaha dan bekerja untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Kita perlu usaha, bukan cuma duduk diam di tempat tidur dan oh ya saya mau ikuti peraturan tapi tidak ada apa-apa karena malas bekerja. Nah ini untuk kita bisa tahu bahwa saat kita menghidupi perintah Tuhan, maka Dia akan bukakan jalan untuk kita hidup taat dalam peraturan itu. Contoh yang seperti ini, ada uang yang perlu dibayarkan, ya Tuhan kasih uang melalui usaha Petrus yang disampaikan, diperintahkan Yesus pergi pancing ikan. Nah hari ini kalau kita butuh sesuatu, Tuhan perintahkan pergi cari kerja, bikin mungkin gak seperti kerja yang kita mau, tetapi itu namanya kerja, mulai dari perkara kecil, kerja-kerja mungkin yang kelihatan bawahan, tapi kalau Tuhan sudah kasih jalan di sana, kerjakan dulu. Nanti kalau kita kerjakan dengan baik, pasti naik lagi dan naik lagi. Jangan mau minder dan tidak mau kerja kalau bawahan saja. Bisa berani mulai dari bawahan. Yang penting hidup tekun, bekerja rajin, jujur dan berintegritas. Maka kita lihat segala yang kita butuhkan untuk memenuhi perintah-perintah Tuhan, ya melalui pemimpin-pemimpin yang ada, seperti yang kita baca hari ini, bagaimana membayar bea. Kalau kita taat, Tuhan akan bukakan jalan untuk hidup, menghidupi dengan benar perintah Tuhan. Saya bacakan ulang untuk mengingatkan kita di sini bahwa saat kita mau hidup dalam kebenaran, mengikuti hukum-hukum Tuhan, kuasanya sudah diberikan kepada kita. 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Nah ini, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Allah yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. So jangan takut untuk hidup taat dan patuh kepada Tuhan. Segala yang kita butuhkan untuk hidup yang saleh, yang kudus, kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan yang berguna untuk hidup yang saleh sudah ada di dalam kita. Yang perlu kita lakukan adalah sudah tahu ini kebenaran, kita mau untuk melakukan kebenaran itu, kuasa ilahinya semua sudah Dia berikan kepada kita. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati.